Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Maria Channel. Untuk di video kali ini ya, Maria Channel akan memfokuskan satu tema ya, yang mana perdiskusian antara MKC dengan Muslim ini mereka berbicara tentang Nabi dan Tuhan ya, yang mana Nabi Muhammad itu hanya sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian pengikut Paulus ini mencoba untuk berbicara tentang Tuhan juga gitu. Karena Yesus yang mereka gadang-gadang selain Nabi, tetapi Yesus itu Tuhan. Nah, tapi permasalahannya adalah Tuhan pada saat di dalam Bible itu dicobai iblis. Artinya iblis selaku makhluk itu mampu mencobai Tuhan. Nah, ini kan suatu pola pikir menurut ajaran Islam itu sangat lemah ya. Tuhan yang selaku sang pencipta tiba-tiba dicobai makhluknya yang bernama iblis. Ini kan dalam posisi seperti ini sangat lemah, menandakan Tuhan di ajaran mereka ini sangat lemah. Nah, oleh karena itu kita langsung saja simak dulu perdiskusian mereka ini. Nanti kita akan tanggapin satu poin ya, satu tema aja mengenai Tuhan ternyata lemah menurut ajaran mereka, karena iblis aja mampu mencobai gitu loh. Apalagi makhluk yang lebih hebat nanti daripada iblis seperti malaikat dan lain-lain. Nah, ini kan sangat kontradiksi dengan kekuasaan Tuhan ya. Kita lanjut, kita cek dulu ya. Oh ya, oke. Silakan Pak, silakan. Apa yang mau disampaikan? Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena saya memang ingin sekali berjumpa dengan Pak Kaceh, dan saya juga sering mengikuti debat-debat Pak Kaceh sesama Muslim. Dan Pak Kaceh ini saya rasa tidak begitu memahami akan Islam, itu tidak memahami gitu. Pak KC ini bukannya tidak memahami saja ya, tetapi ini orang penghujat Islam sebenarnya. Ini dalam posisi orang penghujat, semua dihujatnya. Ya, penuduh, penghujat dan pemfitnah namanya Pak KC. Hanya saja kita selaku Muslim ya, bagaimana mengcounter attack ini orang yang penghujat ini sebaik mungkin agar muslim-muslim lain tidak mudah terpengaruh ya, terpengaruh oleh hujatan-hujatan si penista agama Islam ini ya, si Pak KC ini. Kita lanjut dulu ya. Senjata Pak KC ini diantaranya adalah surat jin. Kedua, Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga, gitu kan. Yang ketiga, bahwasanya berangkat ke Mekah itu ingin menyembah Ka'bah. Nah, sedangkan di perdebatan yang saya saksikan itu udah sangat jelas, udah dijelaskan gitu kan kepada Pak Kaceh. Cuman Pak Kaceh selalu tidak menanggapinya gitu kan. Pertama-tama yang seperti surat jin gitu kan, itu sebenarnya di surat jin itu jinnya itu yang mengelilingi Nabi Muhammad, karena pada saat itu Nabi Muhammad itu sedang sholat subuh gitu kan. Kenapa para jin itu mengelilingi Nabi Muhammad? Karena dia ingin mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang iniin sama Nabi Muhammad gitu. Kalau menurut saya, kita tanggapin dulu ya. Ya, memang biasanya Pak Kece mendatangi surah-surah jin ini, kemudian mencoba untuk menggiring negatif ya, opini, yang padahal penggiringannya ini pun ya menurut ajaran Islam juga dalam hal ini ya, penggiringan yang tidak ada yang berkorelasi gitu loh. Saya kasih contoh, tidak ada berkorelasi ya, hal-hal apapun yang berpengaruh kepada Islam. Pada saat Nabi Muhammad dikelilingi jin ya, jinnya itu mampu Nabi Muhammad islamkan gitu loh.
jin yang datang kepada Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad sholat ternyata mampu diislamkan menjadi jin baik, ya, menjadi jin baik. Sedangkan di dalam Bible mereka, Tuhan mereka dicobai iblis, tapi iblisnya nggak mampu mereka buat menjadi Kristen gitu loh. Ini kan aneh. Pak Kece sering menghujat jin di dalam Islam, kemudian jinnya itu dimasukkan Islam oleh Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, hanya sebagai Nabi dan Rasul. Sementara Yesus, ya, dicobai oleh iblis, tapi iblisnya nggak mampu dimasukkan Kristen oleh Yesus itu. Ini kan menunjukkan Tuhannya sendiri pun nggak mampu, ya, Tuhannya itu nggak mampu untuk merubah iblis ini menjadi Kristen. Nah, ini bedanya. Nabi Muhammad yang sebagai Nabi dan Rasul saja hanya sebagai manusia biasa, ya, hanya sebagai Nabi dan Rasul mampu merubah jin itu menjadi baik, bukan jin kafir lagi, jadi jin baik, jin Islam. Nah, ini keistimewaannya bedanya. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh dari kualitas yang dibanding-bandingkan ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta. Nah, yang jadi logika kita berpikir di sini, ya. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu, ya. Sebagai Muslim sih nggak ada ininya, tidak ada kesalahan Nabi Muhammad itu diinin sama jin gitu kan. Sedangkan Yesus saja diituin sama iblis gitu kan. Itu yang pertama itu, Pak. Ya. Mungkin bisa ditanggapi, Pak. Beda ya, Pak. Oke, nah di sini kita kita lihat ya bagaimana Pak Yusuf Manubulu mencoba untuk mengcounter ini. Kita akan tanggapin counternya saja di diskusi ini agar satu tema, Tuhan dicobai iblis. Nah, manusia didatangi jin dimasukkan Islam oleh Nabi Muhammad. Makhluk nabi dan rasul didatangi jin kafir, kemudian dimasukkan Islam oleh Nabi Muhammad. Sedangkan iblis mencobai Tuhan, tapi Tuhan gak mampu merubah iblis itu menjadi agama Kristen. Ya, kita lihat ya, kita lihat diskusinya. Hakim konteksnya berbeda, Pak. Artinya Tuhan Yesus waktu didatangi iblis itu dalam konteks menguji. Itu berbeda ya. Iya. Kalau Muhammad kan didatangi karena dia katanya membaca apa tuh? Membaca ayat Al-Quran pada saat sholat subuh. Jadi Iya. menurut Anda apa yang dikagumi oleh jin sehingga mereka mengerumuni saat Muhammad membacakan itu sholat subuh? Iya, jin-jin itu. Ini sebenarnya mereka ini menunjukkan kelemahan Tuhan mereka sebenarnya, ya. Di mana Pak Yusuf Manubulu ini membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Tuhannya. Kan sebenarnya jauh berbeda. Kalau di dalam Islam itu Tuhan itu kalau cuma dibanding-bandingkan dengan makhluk ciptaannya kan levelnya kan jauh berbeda. Tetapi di sini Pak Yusuf Manubulu tetap memaksakan Tuhan dibandingkan dengan manusia. Artinya Nabi Muhammad dibandingkan Yesus yang dipercaya oleh ajaran Kristen ini Tuhan gitu loh. Sementara Tuhan yang mereka percaya ini di waktu dicobai iblis nggak mampu merubah iblis itu menjadi Kristen. Sedangkan Nabi Muhammad yang hanya sebagai manusia saja mampu merubah jin itu menjadi jin baik, jin Islam. Nah, ini bedanya. Berarti yang mana yang lebih istimewa dalam hal ini? Anda bisa nilai sendiri ya, yang mana yang lebih istimewa di sini. Lebih istimewa Nabi Muhammad karena apa? Nabi Muhammad yang statusnya sebagai manusia saja mampu untuk merubah jin iblis itu menjadi baik, menjadi masuk Islam. Nah, di sini sedangkan Yesus yang digadang-gadang sebagai Tuhan oleh ajaran Paulus ini ternyata tidak mampu dirubah oleh Tuhan itu sendiri atau Yesus itu sendiri gitu loh. Ini perbedaannya. Kita cek dulu ya. Saya ingin mendengarkan Nabi Muhammad sedang membacakan ayat dan di situ baru turun ayat jin di situ, Pak. Oh, silakan Pak Kacai ditanggapi, Pak. Iya, masalahnya begini, yang saya enggak begini. Oke.
Ya, cukup menarik ya di sini dalam pembahasan ini, artinya karena Madia fokuskan ke diskusi yang mengenai jin ini, maka Madia tidak perpanjang diskusi ini ya, karena Madia hanya memfokuskan menjawab untuk tema perbandingan antara Tuhan yang digadang-gadang Yesus itu sebagai Tuhan oleh pengikut Paulus. Kemudian dia mencoba membandingkan ya ke Nabi Muhammad yang sebagai nabi dan rasul, manusia biasa. Tetapi kenyataannya di antara keduanya ternyata Nabi Muhammad lebih unggul gitu loh. Mengapa Nabi Muhammad lebih unggul? Karena Nabi Muhammad di dalam ayat Al-Quran itu mampu merubah jin yang jahat ini, yang kafir ini menjadi jin Islam, berarti menjadi jin baik. Sedangkan Yesus saat dicobai Tuhannya, dia tidak mampu ya merubah jin atau iblis yang mereka percayai, yang mereka yakini itu menjadi Kristen atau lebih baik lah, atau menjadi iblis itu menjadi baik, tidak bisa dirubah oleh Tuhan mereka. Berarti ini menandakan apa? Ini menandakan ketidakkuasaan, ketidakmampuan Tuhan ya. Kita langsung saja ya, kita untuk diskusi yang mereka ini sampai di sini temanya, karena Madia fokuskan ke satu tema saja. Oke, Madia langsung ke bahasan materinya ya. Baik, nah ini dasarnya ya menurut ajaran Islam ya, posisi iblis dan kemudian bagaimana Al-Quran itu menanggapi tentang iblis ini ya. Kita fokuskan satu tema saja di sini. Di dalam Quran surat 38 ayat 79 sampai 83, Madia bacakan dulu terjemahnya langsung. Iblis berkata, "Ya Rabbku, berilah tangguh aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai hari yang ditentukan waktunya." Iblis menjawab, "Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka." Nah, ini sudah jelas ya, pernyataan Al-Quran ini menggambarkan bagaimana iblis itu. Iblis aja menurut Al-Quran itu masih mengakuin kekuasaan Tuhan ya, masih mengakuin kemahakuasaan Tuhan ya. Bukan berani melawan menurut Al-Quran ini, bukan berani mencobai, tetapi mengakui. Hanya saja iblis minta pertangguhan Sang Pencipta ini untuk menggoda Adam, yang mana menurut iblis itu menyesatkan mereka. Karena akibat Adam inilah mereka dikutuk ya, karena mereka tidak mau sujud kepada Adam ini, tapi tetap menyalahkan Adam sebagaimana informasi di ayat Al-Quran. Dalam hal ini kan sudah cukup jelas ya. Dalam hal ini sudah cukup jelas ternyata iblis menurut Al-Quran pun posisinya sebagai makhluk ya, artinya tidak sebanding dengan Tuhan. Nah, di sini Pak Yusuf Manubulu mengadang-gadang bahwa iblis mencobai Tuhan, itu artinya Tuhan yang sebagai Sang Pencipta ini, pemilik seluruh alam ini, tiba-tiba dikalahkan atau dicobain iblis. Ini kan ngawur, ini makhluk yang sebagai makhluk ya malah mencobai Tuhan. Ini kan aneh, sesuatu yang sangat aneh. Ini menandakan bahwa logika akal pikiran ini sempit sekali gitu loh. Ini menandakan Tuhan tidak maha kuasa kalau dalam hal ini gitu ya. Kita lanjut dulu dalam posisi ini ya. Kita lanjut. Kita lihat bagaimana posisi di Bible menurut ajaran mereka ya. Ayub 2 ayat 2. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Nah, Tuhan aja bertanya, kan aneh. Tuhan yang maha tahu malah bertanya kepada iblis. Seharusnya Tuhan itu maha tahu tuh tidak perlu bertanya lagi gitu lah. Lalu dijawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Nah, ini iblis, berarti iblis ini ada kekuasaan ya, ada kesaktian dia mampu mengelilingi bumi. Kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8. "Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Di Wahyu 2 ayat 10. "Janganlah takut terhadap apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melempar beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan memperoleh
kesusahan selama 10 hari, hendaklah engkau setia sampai mati. Nah, di sini kan sudah sangat jelas ya, iblis kok sebagai makhluk kok mampu berbuat seperti ini kepada Tuhan. Ini menunjukkan Tuhan di ajaran mereka itu tidak maha kuasa, lemah. Iblis yang sebagai makhluk saja mampu melawan Tuhannya, mencobai Tuhannya. Nah, sedangkan Nabi Muhammad yang hanya sebagai makhluk nabi dan rasul, ya, dalam hal ini mampu merubah jin yang jahat itu, yang dikatakan mereka iblis juga sebenarnya jin ini, tapi dirubah oleh Nabi Muhammad menjadi baik, jin Islam. Nah, ini keistimewaannya, beda kan? Padahal Nabi Muhammad itu bukan Allah, bukan sang pencipta, hanya sebagai makhluk. Hanya saja Nabi Muhammad diberi keistimewaan sebagai manusia, yaitu jabatannya Nabi dan Rasul. Ya, kita lanjut dulu ya. Nah, ini dasarnya di sini mereka ini, ya. Di Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, ini artinya Tuhan mereka itu nggak mampu melawan. Ya, apapun alasannya sampai dicobai iblis berarti nggak mampu melawan, menunjukkan Tuhan lemah kalau menurut ajaran Islam. Kemudian maka Yesus berpaling kepada Petrus, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius 6 ayat 23. Nah, dalam hal ini ya, Madia menjawab karena dalam posisi mereka mencoba untuk membandingkan, diskusi tadi membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Yesus, ya, dengan Tuhan. Kan aneh, Nabi Muhammad sebagai manusia, sebagai rasul saja, nabi dan rasul saja jabatannya. Tetapi pada pendiskusian tadi yang disampaikan Pak Yusuf Mandubulur membandingkan antara manusia dengan Tuhan, kan aneh. Tapi endingnya ternyata Tuhan yang digadang-gadang mereka itu ternyata tidak maha kuasa, tidak mampu melawan iblis, ya. Tidak mampu melawan iblis. Buktinya apa? Buktinya di dalam ayat-ayat yang dia tampilkan ini, Yesus malah dibawa berkeliling-keliling gitu loh, dibawa keliling-keliling sampai ke atas gunung, ya kan. Nah, ini buktinya. Oke. Kita cek ya ayat yang Yesus dibawa keliling-keliling sampai ke atas gunung, ya, kita cek. Oke, nah kita bisa lihat ya di dalam Alkitab ya. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahan. Nah, ini kan informasi ini kan di Bible mereka, artinya iblis ya membawa Isa, Tuhan mereka itu ke atas gunung. Ini kan menandakan Tuhan yang mereka sembah ini sangat terbatas sekali kemampuannya gitu loh. Dalam hal ini saja iblis mampu untuk untuk menggoda, untuk mencobai Yesus yang dikatakan Tuhan ini. Sedangkan dalam posisi ini bagaimana dia mau mengatur langit dan bumi kalau dikatakan itu Tuhan, Yesus. Sedangkan dalam hal ini saja Yesus dicobai iblis, berkeliling-keliling sampai ke atas gunung. Nah, ini menunjukkan suatu kelemahan kalau dalam Islam, kalau Tuhan seperti ini. Mengapa lemah? Karena tidak maha kuasa melawan iblis itu. Sedangkan yang dibandingkan oleh Pak Yusuf Mandubulur dalam diskusi tadi antara Nabi Muhammad dengan Yesus, Tuhan mereka, ini kan tak sebanding sebenarnya. Tetapi faktanya walaupun tak sebanding, endingnya Nabi Muhammad mampu memasukkan iblis atau jin kafir itu masuk Islam. Sedangkan dari mereka ini Yesus nggak mampu untuk memasukkan mereka menjadi Kristen. Ajaran mereka ini kan suatu bentuk endingnya dalam hal ini masih unggul Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad itu hanya sebagai manusia biasa ya, hanya diberi kekuasaan oleh Allah, jabatan oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Sedangkan orang yang Yesus sendiri yang dikatakan Tuhan nggak mampu merubah iblis itu gitu loh. Itu masalahnya di situ ya. Jadi sudah cukup jelas informasinya untuk membahas masalah ini, di mana yang maha kuasa antara Allah Subhanahu wa taala
dengan yang dikatakan Tuhan oleh mereka itu Yesus ya. Itu yang pertama. Ternyata dengan Nabi Muhammad saja, kekuatan Nabi Muhammad mampu merubah jin itu yang sering digadang-gadang pakai C. Jin-jin itu ternyata mampu dimasukkan Islam oleh Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad bukan Tuhan, tapi mampu merubah, mampu mengislamkan jin-jin itu. Nah, berbeda dengan Yesus yang dikatakan Tuhan, ternyata dicobai oleh iblis, dibawa keliling-keliling. Ini menunjukkan kelemahan Tuhan gitu loh. Tuhan kalau dibawa makhluk yang sangat jahat iblis ini, bagaimana gitu loh. Seharusnya bukan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan itu kan maha segalanya, maha mampu. Kalau dicobai itu berarti menandakan Tuhannya nggak mampu melawan. Kalau anda percaya dengan Tuhan tidak mampu melawan seperti itu, ya itu hak Anda. Tetapi ini fakta gitu loh. Dengan Nabi Muhammad saja masih kalah gitu loh. Nabi Muhammad mampu mengislamkan jin itu gitu loh. Oke, demikiannya bahasan yang untuk Madya saat ini. Kurang lebihnya Madya mohon maaf karena Madya hanya mengcounter ini, menjawab dari diskusi ini yang mana membandingkan Nabi Muhammad ya dalam hal ini. Kemudian coba untuk digiring negatif oleh Pak Kece, tetapi Madya akan counter semampu Madya untuk hal ini. Oke, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.